wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang dimana dengan judul perancangan jaringan untuk lingkungan kerja atau kampus skala kecil hingga menengah. Nah, adapun teman kelompok saya atas nama Musmir Al-Iman, dengan saya sendiri atas nama Syahriyanti, adapun teman kelompok saya Yasmi dan Bau Sri Ratu Sapar. Atas nama Syahriyanti akan mempresentasikan analisis kebutuhan. Yang pertama itu jumlah pengguna, yaitu 40 pcs mahasiswa, 2 pcs dosen. Yang kedua jenis aktivitas, yaitu browsing internet, akses LMS, printing terpusat, dan akses server lokal. Yang ketiga, perangkat yang dibutuhkan. Yang pertama, router. Yang kedua, switch. Yang ketiga, access point. Yang keempat, server lokal. Yang kelima, printer terpusat. Yang keenam, kabel jaringan atau UTP. Yang ketujuh, modem internet. Lalu, analisis yang keempat, perhitungan kebutuhan bandwidth. Bandwidth mahasiswa 40 kali 1 Mbps sama dengan 40 Mbps. Bandwidth dosen 2 kali 2 Mbps sama dengan 4 Mbps. Bandwidth server lokal 1 kali 3 Mbps sama dengan 3 Mbps. Bandwidth printer terpusat 1 kali 0,5 Mbps sama dengan 0,5 Mbps. Total dasar sama dengan 40 tambah 4 tambah 3 tambah 0,5 sama dengan 47,5 Mbps. Cadangan 30% sama dengan 47,5 kali 30% sama dengan 14,25 Mbps. Total rekomendasi sama dengan 47,5 tambah 14,25 sama dengan 61,75 Mbps sama dengan 60 Mbps. Jaringan. Jenis jaringan yang dipilih adalah LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan lokal dalam satu area terbatas yang menghubungkan 40 pcs mahasiswa, 2 pcs dosen, server lokal, printer terpusat, dan akses point di dalam ruang lab komputer. Jaringan ini menggunakan koneksi kabel UTP sebagai media utama dengan tambahan akses Wi-Fi dari akses point untuk perangkat dosen atau perangkat mobile di dalam lab. Kemudian, jenis topologi yang digunakan. Topologi yang digunakan adalah topologi star yang dipilih karena sesuai dengan gambar jaringan yang dimana semua perangkat seperti PC, server lokal, printer, dan akses point terhubung ke switch sebagai pusat. Dengan cara ini, jaringan lebih mudah dikelola, tetap stabil saat ada satu perangkat bermasalah, dan memudahkan penambahan perangkat baru di laboratorium komputer. Nah, kita lihat dari diagram ini yang dimana internet itu memiliki 192.168.10/24. Modem 192.168.10.1. Kalau router itu 192.168.10.2. Switch 192.168.10.3. Server lokal 192.168.10.4.
Akses poin 192.168.10.5. Printer 192.168.10.6. Dosen 192.168.10.7 sampai 192.168.10.8. Nah, selanjutnya eh, dilanjutkan kepada teman saya. Ada daftar perangkat. Yang pertama ada router yang berjumlah 1 unit berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke Internet Service Provider, Network Address Translation, Dynamic Host Configuration Protocol, dan firewall dasar. Yang kedua ada switch gigabit 48 port berjumlah 1 unit yang dimana berfungsi menghubungkan 40 PC, server, printer, dan ke jaringan kabel. Yang ketiga ada access point Wi-Fi yang berjumlah 2 unit yang dimana berfungsi menyediakan akses Wi-Fi untuk dosen atau perangkat mobile. Yang keempat ada server lokal berjumlah 1 unit berfungsi menyimpan data lokal, file sharing, serta layanan aplikasi internet. Yang kelima ada printer jaringan yang berjumlah 1 unit yang berfungsi mencetak dokumen secara cepat melalui jaringan. Yang keenam ada modem ISP yang berjumlah 1 unit, dan di mana modem ISP berfungsi sebagai media koneksi dari ISP menuju router. Dan yang terakhir ada kabel UTP, SAT6, dan konektor, yang dimana jumlahnya sesuai kebutuhan, yang berfungsi sebagai media transmisi data direct line. Selanjutnya yaitu pembagian IP setiap perangkat. Yang pertama modem 192.168.10.1. Gerbang pertama koneksi internet dari ISP, penyedia layanan internet. Nah, kenapa 192.168.10.1? Karena IP ini biasanya dipakai sebagai gateway utama sebelum diteruskan oleh router. Yang kedua ada router 192.168.10.2. Mengatur lalu lintas jaringan, memberi DHCP jika diaktifkan, menghubungkan modem ke jaringan lokal melalui switch. Kenapa 192.168.10.2? Karena router diletakkan setelah modem. Jadi, ia mendapat IP lanjutan setelah modem. Selanjutnya yaitu ada switch 192.168.10.3 menghubungkan semua perangkat LAN dalam satu gedung atau lab. Itu PC, server, printer, IP, dan dosen. Kenapa 192.168.10.3? Karena sebenarnya switch tidak selalu butuh IP, kecuali untuk switch yang menuget diatur melalui web interface. Jika dikelola, IP ini dipakai untuk akses pengaturan. Selanjutnya ada server lokal 192.168.10.4. Bisa digunakan untuk penyimpanan file lokal. Kenapa memakai IP? Agar user dan perangkat lain selalu dapat mengakses server tanpa berubah-ubah. Access point 192.168.10.5 menyediakan koneksi Wi-Fi bagi dosen atau mahasiswa di lingkungan kampus. Selanjutnya ada printer 192.168.10.6, printer jaringan yang bisa digunakan oleh semua PC melalui LAN. Selanjutnya PC dosen 192.168.10.7 sampai 192.168.10.8. Jumlah
yaitu 2 PC, melayani kebutuhan dosen saat mengawasi lab. Dan yang terakhir ada komputer lab 192.168.10.10, 192.168.10.149, yaitu 40 PC. Total PC ada 40 unit. Rentang IP ini cukup menampung semua PC lab. Baik, selanjutnya menghitung subnet sederhana menggunakan jaringan 192.168.10.0 adalah 1. Network address sama dengan 192.108.10.0. 2. Broadcast address sama dengan 192.108.10.255. 3. Prefix 2 per 24. 4. Jumlah host per subnet sama dengan 254 host, itu mencukupi 46 perangkat di lab. Selanjutnya, analisis keamanan dasar. 1. Penggunaan password yang kuat. Semua perangkat jaringan seperti router, server, dan access point harus menggunakan password yang kuat agar tidak mudah diakses pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Pembatasan hak akses pengguna. Setiap pengguna diberikan akses sesuai kebutuhannya, sehingga mahasiswa tidak dapat mengakses server ataupun konfigurasi jaringan. 3. Aktifkan firewall pada router. Firewall berfungsi melindungi jaringan dari ancaman luar dan lalu lintas mencurigakan sehingga keamanan jaringan tetap terjaga. Baik, selanjutnya tabel perangkat dan harga estimasi, yaitu item harga satuan dan totalnya. Yang pertama, router Soho. Harga estimasinya, harga satuannya yaitu 1.500.000, jumlah unitnya itu 1, total estimasi 1.500.000. Kedua, suite gigabit. Harga satuannya yaitu 3.500.000, jumlah unit 1, total estimasinya 3.500.000. Selanjutnya, access point. Harga satuannya itu 1 juta, jumlah unitnya itu 1, total estimasinya 1 juta. Selanjutnya, server lokal. Harga satuannya 10 juta, jumlah unit 1, total estimasinya 10 juta. Selanjutnya, printer jaringan. Harga satuannya yaitu 2 juta, jumlah unit 1, total estimasinya 2 juta. Selanjutnya, modem ISP. Harga satuannya itu 1 juta, jumlah unit 1, total estimasinya 1 juta. Selanjutnya, kabel UTP, Cat6, dan konektor. Harga satuannya 1 juta, jumlah ada, total estimasinya 1 juta. Selanjutnya, instalasi dan konfigurasi. Harga satuannya yaitu 1 juta, jumlah 0, total estimasinya 1 juta. Total estimasi keseluruhannya yaitu 21 juta. Baik, adapun kesimpulannya yaitu perancangan jaringan lab komputer dengan 40 PC mahasiswa dan 2 PC dosen menggunakan jaringan LAN dan topologi star agar jaringan lebih stabil, mudah dikelola, dan aman. Total kebutuhan bandwidth sekitar 60 Mbps untuk mendukung internet LMS, server lokal, dan printer terpusat. Perangkat yang digunakan meliputi router, switch, access point, server lokal, printer jaringan, modem ISP, dan kabel UTP, Cat6. Sistem keamanan diperkuat dengan password kuat, pembatasan akses, firewall, dan pembawaan rutin.
Dengan estimasi biaya sekitar 21 juta, jaringan ini mampu memenuhi kebutuhan lab secara efisien, cepat, dan aman. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.